Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Bagas Nurdiansyah, saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari kelas IF24B dengan nomor induk mahasiswa 24416255201023. Kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai struktur data dari array, hashmap, stack, dan queue. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan menjelaskan materinya sekarang. Struktur data array. Array adalah struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau elemen yang memiliki tipe data yang sama di dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array disimpan secara berurutan dan bisa diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari angka 0. Di sini saya menggunakan ruangan sebagai analogi. Bayangkan ada ruangan 0, 1, 2. Nah, di setiap ruangan ini biasanya pengunjungnya berbeda-beda. Misalnya ruangan 0 pengunjungnya A, ruangan 1 pengunjungnya B, ruang 2 pengunjungnya C. Nah, pengunjung A ini value untuk indeks 0, pengunjung B value untuk indeks 1, pengunjung C value untuk indeks 2. Ciri-ciri array, tipe datanya sama, penyimpanan berurutan, yang seperti tadi dari 0 sampai seterusnya, akses melewati indeks, ya, kita harus memanggil indeksnya, ukuran tetap, ya kecuali di Python kita bisa menambah array tersebut secara terus-menerus gitu. Misalnya kita nggak mematok array-nya itu ada berapa gitu. Terus ada elemen tertata rapi karena berurutan, array memudahkan proses pencarian. Nah, di sini ilustrasinya. Di sini ada indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya indeks 0 itu value-nya 1, indeks 1 value-nya 3, ya, indeks 2 value-nya 8. Nah, di sini tuh nggak menutup kemungkinan kalau misalnya value-nya itu sama. Misalnya indeks 0 itu 1, value yang indeks 1 juga 1 itu bisa gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur atau operasi dasar seperti append, pop, insert, remove, index. Ya, ini untuk memanggil indeksnya, count, sort, reverse, dan clear. Yang lain ini biasa dipakai cuma buat menghitung berapa banyak data dalam array gitu. Append menambah elemen, pop untuk menghapus, insert untuk memasukkan data dari indeks yang kita inginkan, remove untuk menghapus menghapus value menghapus salah satu indeks yang bervalue berapa gitu. Kalau indeks X itu memanggil yang indeksnya kalau indeks X itu gunanya untuk menampilkan value ini ada di indeks berapa. Count X itu lebih ke arah ada berapa indeks sih yang memiliki value yang sama gitu. Kalau sort untuk mengurutkan list, reverse membalikan misalnya dari 0, 1, 2, 3 jadi 3, 2, 1, 0. Clear untuk menghapus dan lain yang tadi untuk menghitung berapa jumlahnya. Di sini saya menggunakan case locker barang. Bayangkan jika di suatu tempat terdapat locker yang biasa diisi oleh barang dengan nomor urutnya masing-masing. Analoginya ini nomor urut 0, 1, 2, 3 gitu. Dan tiap isi locker ini punya isi yang beda-beda. Nah, untuk code array, di sini saya menggunakan array locker sebagai yang berisi baju, celana, sepatu, helm. Nah, ketika kita print locker dengan indeks 0, yang keluar adalah baju karena dia yang pertama. Bagaimana jika kita tambahkan append atau penggaris? Dia gak bakal langsung keluar karena kita baru manggil yang ini. Nah, untuk kita nge-view semuanya, kita harus menggunakan for. Di sini sebelum for kita menghapus dulu data yang paling akhir seperti helm. Nah, ketika kita pakai for, dia bakal menampilkan semuanya gitu. Kita play ya. Nah, baju ini tanpa yang ini. Nah, locker atau penggaris dia bakal menambahkan penggaris. Nah, locker pop dia bakal menghapuskan penggaris yang tadi gitu. Nah, ketika ditambahkan baju berada pada locker 1, celana berada pada locker kedua, sepatu berada pada locker ketiga, sedangkan helm berada pada locker keempat. Struktur data hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan pasangan key dan value di mana key digunakan sebagai pengganti indeks di array, indeks atau untuk mengambil sebuah nilai,
kita harus memanggil indeks 0 sampai 10. Misalnya kita mau ngambil indeks 0 ya kita ambilnya dari angka 0 itu gitu. Kalau di hashmap kita memakai key sebagai kunci untuk memanggil sebuah value atau nilai. Dengan kata lain, untuk mengakses suatu nilai, kita tidak perlu mengetahui posisi atau indeksnya, melainkan cukup mengetahui key atau kata kuncinya. Hashmap bekerja dengan cara memetakan key ke lokasi penyimpanan menggunakan fungsi hash, sehingga pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien. Di sini key itu pengganti indeks, dan key itu pengganti indeks untuk memanggil sebuah value atau nilai. Nah, ini ciri-ciri hashmap. Operasinya cepat, yang dimana kita bisa memanggil key-nya secara langsung. Key-nya harus unik. Kenapa? Kalau enggak, ya biar hashable gitu. Nah, collision. Nah, di sini tuh dia punya sifat collision yang dimana kita bisa menanggulanginya dengan cara chaining sama probing. Nah, di sini saya menggunakan case kamus. Kamus adalah barang yang biasa dipakai kita jika ingin belajar bahasa asing. Nah, kamus bahasa Inggris yang sering kita pakai itu biasanya memiliki kosakata dan artinya masing-masing. Nah, kosakata itu menjadi key dan value itu menjadi artinya. Untuk pada case ini saya menggunakan chaining untuk menanggulangi collision. Di sini saya menggunakan function hash function, dan di sini kita untuk membuat sebuah key saya menggunakan char atau bisa dibilang nomor ASCII supaya ASCII atau ASCII untuk memanggil sebuah key gitu. Nah, saya di sini chainingnya berada pada di sini if key sama dengan word end. Nah, di dictionary index key word end word id. Jadi di sini bakal lebih tepatnya menambahkan data yang sudah data dengan nomor yang sama. Misalnya di sini saya memakai konsep it dan t. It dan t itu memiliki SCI yang sama. Jika kita tidak memakai chaining, misalnya kita memasukkan it, itu isinya kita masukin makan kan. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai chaining, ketika kita menambahkan data lain yang misalnya t, nah data it yang tadi itu ketimpa sama yang t, jadi it sama dengan teh gitu. Itu contoh yang saya buat. Nah, di sini untuk programnya saya mulai tambah kata, misalnya yang tadi eat makan, terus tambah kata lagi teh. Kalau misalnya nggak pakai chaining, itu mereka bakal bertabrakan dan yang it tadi bakal berubah jadi teh gitu. Nah, ketika kita cari arti it itu apa, keluarnya makan. Sedangkan kita panggil tea, dia bakal keluar teh. Nah, di sini saya memakai hapus kata, kita bisa memanggil atau memakai fungsi hapus kata. Saya hapus kata it-nya bakal hapus, it dihapus. Ketika kita lihat semua kamus yang ada, t atau teh, tinggal t atau teh. Dan di sini 5 untuk keluar. Struktur data stack. Stack adalah salah satu struktur data yang menggunakan prinsip last in, first out. Last in, first out itu artinya terakhir masuk, pertama keluar, dan yang pertama masuk, terakhir keluarnya. Di sini kayak kita menganalogikan seperti piring ketika kita menaruh piring, yang pertama kita taruh itu pasti paling bawah kan. Nah, ketika kita tumpuk, piring yang paling terakhir itu yang pasti kita ambil paling awal, dan yang paling awal kita taruh tadi itu diambil paling akhir. Dalam stack terdapat beberapa operasi utama, ada push, pop, top, dan isempty. Kalau push itu gunanya untuk menambah data ke dalam stack, dan pop untuk menghapus data dalam stack atau mengambil. Top atau pick biasanya dipakai untuk mencari data yang paling atas atau paling akhir lah gitu. Kalau isempty untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Di sini untuk ilustrasinya ada misalnya indeks 0 itu indeks pertama, itu keluarnya terakhir, dan indeks yang keempat itu keluarnya pertama. Kenapa? Karena 4 berada pada indeks paling akhir atau paling atas. Dan kalau secara vertikal
ilustrasinya bakal seperti ini. Di sini saya pakai case pada kehidupan sehari-hari, tumpukan buku. Bayangkan kamu menaruh buku, maka buku yang paling pertama ada di bagian paling bawah. Namun ketika kamu ingin mengambil sebuah buku, maka kamu akan mengambil buku yang berada di bagian paling atas atau di bagian terakhir. Untuk code-nya, di sini saya memakai function tambah buku atau bisa dibilang push. Ambil buku untuk pop, lihat tumpukan itu show bahasa Inggrisnya, dan buku teratas itu top atau pick. Nah, di sini saya pakai bahasa Indonesia agar saya memudahkan saja. Jadi di sini ketika saya tambah buku ke tumpukan, misalnya algoritma cerdas. Terus kita tambah lagi buku, misalnya matematika diskrit. Tambah lagi buku bahasa Inggris to Indonesian. Ya, bukunya itu. Nah, ketika kita lihat semua tumpukan, lihat semua buku, yang pertama ada algoritma cerdas, yang kedua matematika diskrit, yang ketiga ada bahasa Indonesia to Indonesia. Nah, ketika kita lihat buku paling atas, itu ya adalah bahasa Inggris to Indonesian. Nah, untuk fungsi pop, dia akan mengambil data paling atas. Nah, bahasa Inggris to Indonesia telah diambil dari tumpukan. Dan untuk urutannya kembali, algoritma cerdas tetap di pertama dan matematika diskrit tetap di kedua. Di sini ketika kita ambil buku terus, nah ketika kita ambil lagi buku, tumpukan buku kosong gitu. Ini kalau keluar kita keluar. Kalau kita klik 5 itu kita keluar. Struktur data Q. Q adalah salah satu struktur data yang menggunakan prinsip first in first out, yang artinya data yang pertama dimasukkan ke dalam Q akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Bayangkan, itu seperti antrian. Ketika kamu masuk ke sebuah antrian, kamu akan berada di paling belakang. Sedangkan ketika kamu datang duluan, kamu akan berada di paling depan dan proses duluan atau dilayani duluan gitu. Ketika dipanggil, kita akan yang paling depan akan diutamakan atau yang akan diproses duluan gitu. Untuk operasi dasar ya ada seperti contoh nih ya, sebelum operasi dasarnya di sini ada bisa dibilang penempatannya front untuk depan, rear untuk belakang. Nah, yang front ini akan diproses duluan, sedangkan yang rear diproses terakhir gitu. Dalam Q terdapat beberapa operasi utama seperti NQ, DQ, front atau rear, front dan rear, dan isempty. NQ gunanya untuk menambahkan data dari belakang dan DQ untuk menghapus data yang paling depan gitu. Front gunanya untuk mengecek depan tuh yang front gunanya untuk mengetahui data yang paling depan, sedangkan rear untuk mengetahui data yang paling belakang. Isempty untuk mengecek apakah data tersebut kosong atau tidak, sama seperti start tadi. Nah, ini untuk ilustrasinya seperti ini nih. DQ yang depan duluan, NQ masuk dari belakang. Gitu. Untuk case-nya, saya menggunakan case antrean rumah sakit. Jadi bayangkan ada orang nih sedang mengantri di rumah sakit. Dia datang pertama, dia akan dilayani oleh petugas pertama kali. Gitu. Nah, orang yang datang telat akan dilayani terakhir. Gitu. Sedangkan pasien yang baru datang, harus menunggu giliran di belakang. Untuk code-nya, di sini saya menggunakan Q antrian dengan function NQ, DQ, ShowQ, dan front. Nah, di sini NQ itu untuk menambah data di paling belakang tuh. Q.append name sesuai dengan nama yang dimasukkan gitu, masukkan nama. Dan gunanya append itu untuk menambahkan data dan dia selalu bahkan menambah data dari belakang. Kalau DQ, nah di sini DQ ketika if Q, nah di sini isempty dipakai. If Q itu tandanya apakah Q itu ada gitu. If Q called sama dengan Q.pop. Nah, kalau misalnya emang ada data paling depan akan dihapus dengan cara printf called telah dipanggil seperti itu. Nah, ketika tidak ada data, bakal ada keluar antrian kosong. So, Q hanya untuk menampilkan seperti tadi yang array. Nah, front. Nah, ketika front ini pasien paling depan itu cara memanggilnya dengan Q yang ini seperti ini. Q0, manggil 0-nya aja depannya. Ketika kita jalankan,
kita ingin menambah antrian pasien, misalnya namanya Joko, terus kita tambah lagi Budi, terus nambah lagi Sutaryo, terus nambah lagi Joni, jangan apa ya, Johan aja dah, Johan. Nah, ketika kita lihat antrian, daftar antrian ada Joko, Budi, dan Sutaryo, dan Johan. Joko paling pertama. Ketika kita panggil, Joko lah yang akan dipanggil pertama gitu. Dan sekarang antrian paling depannya, betul, Budi. Itu untuk code-nya. Code tuh. Kesimpulan, untuk setiap struktur data bakal dipakai atau berguna untuk kondisi atau keperluannya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita ingin memakai data atau kita ingin mengolah data yang dimana kalau kita pakai variabel satu-satu lama nih, kita pakai array aja gitu. Sedangkan hashmap, ketika kita ingin menaruh sebuah value ke dalam key atau kita ingin mencari sesuatu dengan cara gampang gitu, dengan cara memanggil key-nya gitu, searching key-nya saja gitu. Kalau stack itu ketika memang data pertama itu terakhir dan data paling terakhir itu diperlukan. Contohnya ketika kita searching website atau di Chrome atau di browser, itu paling atas itu hasil history yang terakhir kita cari gitu. Sedangkan queue itu dipakai untuk antrean, biasanya dipakai di rumah sakit ketika ada pasien, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.